Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita boleh bersyukur bersama-sama di pagi hari ini ketika Tuhan masih memberkati dan menyertai dalam setiap langkah kehidupan kita. Walaupun banyak sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang sakit oleh berbagai situasi dan keadaan, tetapi Tuhan tetap memperhatikan dan memelihara hidup kita. Pak Tony bersama dengan Ibu yang bersama dengan kita yang ada di Bali, kiranya Tuhan juga akan memberkati pelayanan yang ada di sana. Dan mari kita mempersiapkan dengan baik ibadah kita, baik di tempat ini maupun melalui YouTube ataupun Facebook. Kita boleh dapat terus menjaga protokol kesehatan dengan baik. Agenda Natal kita sangat-sangat tinggal sebentar lagi, secara khusus untuk perlombaan-perlombaan yang ada. Di tanggal 27 dimulai untuk tebak siapa dia. Oleh karena itu mari silahkan Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan diri. Kami menunggu grup, setiap grup ada 3 orang dan bisa mendaftarkan ke Mbak Kristi dan teman-teman pada maksimal sampai pada hari Jumat yang akan datang. Selamat berbakti, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Mari kita lihat jadwal untuk lomba ataupun Natal kita. Tuhan berkati kita semuanya. Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Mari kita bersiapkan diri kita kembali pada kita. Saya berikan bagi Bapak Ibu Saudara terkasih untuk kita mengambil satu doa secara pribadi. Bagaimana akan kubalas pada Tuhan segala kebajikannya kepadaku.
kekayaan keselamatan. Dan aku menyuruhkan nama Tuhan akan membayar nasihatku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Dengan apa kami memasuki bagian Tuhan? Segala kebaikan oleh kami menyembah
Terima
Dan kembali kami terkasih, Allah sanggup senantiasa menjadi segala perkara yang terjadi dengan kita. Asal kita berharap kepadanya dan kita percaya bahwa Tuhan senantiasa berkata dan senantiasa memberikan kebebasan hidup kita. Kita akan menyanyikan pujian tema kita pada bulan ini. Adakah iman yang baik? Sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan iman. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan kembali Bapak Ibu. Kita akan persiapkan diri kita untuk yang terbaik melalui persembahan perpuluhan kita pada hari ini. Kami mohon bertugas untuk ambil bagian doa pada hari ini. Untuk persembahan dilakukan ada dua yang berwarna merah untuk dana Natal dan yang hijau untuk kas jemaat dan perpuluhan. Kemudian meminta kembali masuk 56 yang ke-6. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan.
Tuhan. Sebelum kita datang, kita angkat pujian Allah sumber kuat kita. Inilah persembahan kami Tuhan. Pakailah seluruh dengan kehendak dan rencana, dan selalu Kau memberkati kami sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkati persembahan. Seperti sayang
hati kami memandang kepada Engkau. Hati kami menyiapkan diri untuk mendengar kebenaran firman, supaya kami sungguh-sungguh boleh menyadari arti kehidupan kami sebagai pribadi-pribadi yang juga mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai pribadi yang menyelamatkan hidup kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami serahkan sepenuhnya kebenaran firman-Mu hari ini. Amin. Sudah minggu yang ketiga kita akan boleh belajar bersama-sama tentang teladan iman ya. Dan hari ini kita boleh melihat tentang teladan iman seorang yang bernama Nuh, yaitu keselamatan seluruh dunia itu menjadi bagian daripada iman Nabi Nuh. Nah saudara, next. Iman dan akal sehat kadang-kadang ini tidak nyambung saudara sekalian. Kalau kita berpikir tentang logika dan sebagainya, kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya iman jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan dan ada di dalam akal kita. Suatu ketika ada seorang penjual semangka ya. Namanya penjual semangka itu kan pasti ingin supaya semangkanya itu laku. Semangka gitu ya. Pakai sepeda atau pakai apa gitu. Semangka berwarna merah, merahnya sungguh-sungguh merah sekali, tidak ada bijinya. Semangka manis sekali. Silakan beli, harganya 1 butir 10.000 rupiah. Silakan beli, ayo semangka enak, semangka manis, semangka enak, semangka manis, seperti itu. Berkali-kali menawarkan, kalau tidak manis tidak usah dibayar. Kalau nanti sampai rumah kemudian dikupas ternyata tidak merah, tidak usah dibayar, kembalikan, saya kembalikan 100%. Begitu seterusnya dia mencari. Akhirnya dia singgah di satu pertigaan dan dia ada di situ dalam lampu merah. Lalu ada seorang yang naik mobil, dia mencoba untuk membeli. Pak, semangka Pak, semangka merah, semangkanya manis sekali. Bapak beli pasti nanti akan ketagihan lagi. Kalau nanti tidak merah, Bapak kembali ke sini, saya akan kembalikan. Karena tawaran-tawaran yang menarik, akhirnya dia beli 2 buah. Ditaruh di kresek, lalu dia bawa. Rumahnya hanya sekitar antara 500 meter. Lalu dia naik mobil berjalan. Lalu ketika dia keluar dari mobil, semangka yang dibawa itu jatuh, pecah. Warnanya tidak merah, warnanya putih pucat. Namanya orang kaya, sesungguhnya dia tidak membayar, tetapi dia ingin. Dia penasaran, dia frustasi, benar-benar nanti dikembalikan nggak duitnya. Lalu dia berjalan kaki, membawa tentengan dengan tas. Lalu dia komplain sama tukang semangkanya, Pak, ini semangkanya, Bapak menipu saya. Katanya merah, tetapi ternyata putih pucat. Ganti uang saya. Pak, sebentar ya. Saya mau tanya, bagaimana kok bisa pecahnya seperti ini? Ya tadi saya angkat, lalu semangka itu jatuh, jadilah tidak merah, kelihatan pucat sekali. Pak, kalau orang jatuh, kemudian luka, dia lecet, dia pucat kakinya, gitu ya. Apalagi ini semangka Pak, tambah pucat. Jadi bukan salah saya karena itu jatuh. Nah saudara, seringkali ya ini namanya akal ya, akal-akalan. Jadi supaya pada akhirnya dia tidak mau mengganti. Ternyata ini juga menjadi bagian yang kadang-kadang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Iman bukan untuk memanipulasi dari tidak baik menjadi baik. Tetapi iman adalah tindakan yang real apapun kondisi dan keadaan kita. Jadi ketika kita bicara tentang iman, kita bicara tentang sesuatu kejujuran yang ada di dalam diri kita, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan seperti kemarin ketika saya sampaikan.
Iman adalah kepasrahan akan apapun yang terjadi, tetap memiliki keyakinan yang kuat untuk memperoleh apa yang menjadi harapan dari kehidupan kita. Jadi tentunya ini menjadi satu hal yang sangat menarik bagi kita. Ketika kita bicara tentang iman, belum tentu hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah sesuatu yang baik-baik saja. Ketika kita bicara tentang iman, mungkin kita sedang menghadapi berbagai situasi yang sulit. Kita sedang mengalami sakit penyakit, kita sedang jatuh, kita sedang di PHK, kita sedang tidak punya apa-apa. Tetapi ada hal-hal yang mungkin bisa membohongi kita untuk kita mengerjakan segala sesuatu yang akhirnya kita tidak lagi beriman kepada Tuhan, tetapi kita beriman dengan sesuatu yang menawarkan hal-hal yang mungkin sangat mudah yang bisa kita dapatkan dengan situasi dan keadaan yang mungkin sedang kita butuhkan pada masa sekarang ini. Itulah sebabnya saudara sekalian, ketika kita bicara tentang akal sehat, apa yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Nabi Nuh itu tentunya mungkin itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal, saudara. Kita akan lihat bersama-sama apa yang terjadi. Ada 3 landasan hal yang sangat penting bagi kita bahwa iman Nuh itu memberikan sebuah landasan keselamatan dunia itu terjadi. Kita akan merenungkan di dalam satu ayat ini. Ada 3 landasan. Yang pertama adalah memperhatikan dengan ketelitian, lalu yang kedua adalah mempersiapkan dengan keberanian, lalu yang ketiga adalah mengerjakan dengan kebenaran. Mari kita akan lihat bersama-sama secara cepat, secara khusus di dalam ayat yang ke-7 yang sudah kita baca bersama-sama. Dikatakan yang pertama, landasan keselamatan dunia yang menjadi bagian dalam tujuan hidup Nabi Nuh dan juga tentunya menjadi tujuan kehidupan kita adalah memperhatikan dengan ketelitian. Sekali lagi dikatakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Next. Nah saudara, ini bicara yang pertama adalah karena iman, karena kepasrahan, karena kepercayaannya kepada Tuhan, maka Nuh dikatakan dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, tentang sesuatu yang belum nampak, tentang sesuatu yang mungkin seolah-olah belum sampai kepada titik di mana saya akan mendapatkan apa yang seharusnya dan semestinya harus saya dapatkan. Menjadi sebuah impian. Kita tidak tahu masa depan kita seperti apa yang akan datang. Pada saat saya belum menikah, saya tidak tahu saya akan menikah dengan siapa. Tetapi Tuhan memberikan sebuah petunjuk kepada Nabi Nuh, petunjuk kepada saudara dan saya dengan keyakinan iman. Tuhan sedang mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan kita, sesuatu yang belum kelihatan, petunjuk yang harus diperhatikan dengan serius. Karena saudara sekalian, apa yang terjadi pada masa-masa Adam sampai pada masa Nabi Nuh itu sesungguhnya belum ada hujan. Tidak ada sama sekali gimana caranya pada masa-masa itu harus ada hujan, kemudian membuat sebuah bahtera untuk ada sebuah banjir. Secara akal tidak masuk akal, saudara sekalian. Air bah tidak ada buahnya bisa menenggelamkan seluruh jagat raya karena tidak ada hujan yang begitu deras. Tetapi dikatakan di sini, kalau kita lihat dalam kitab Kejadian bagaimana proses tentang air bah yang terjadi, kita bisa melihat bahwa ternyata sesuatu yang dikerjakan oleh Nabi Nuh itu sesuatu yang sangat serius, sesuatu yang sangat teliti, dengan perhitungan-perhitungan pertukangannya, kayunya dan sebagainya, semuanya sangat jelas, sangat teliti, satu persatu. Ya seperti mungkin Pak Yulis ya, atau Pak Yulis teliti atau enggak kalau menggambar gitu ya. Tapi saya melihat gambarnya cukup bagus sekali ya. Dibandingkan dengan saya, lebih bagusan saya sedikit. Tetapi banyak Pak Yulis karena saya nggak bisa gambar. Tetapi serius, saudara sekalian, sebuah ketelitian. Seorang ahli bangunan akan meneliti secara serius. Kalau tidak ingin bangunan itu roboh, kalau ditipu, dimanipulasi sedikit saja, misalnya besinya yang kolomnya sekian, kemudian dikurangi sekian itu untuk jangka apa namanya, bangunan yang bertingkat dan sebagainya, tidak tahu apa yang terjadi. Banyak jembatan yang ambrol, banyak bangunan yang roboh. Apakah itu
pengertian saya tidak tahu. Tetapi pada prinsipnya ketika bicara tentang petunjuk arahan yang sangat jelas dari seorang yang ahli, tentunya itu harus dikerjakan dengan baik. Kalau tidak akan ada risiko. Sekali lagi, pada waktu itu belum pernah ada hujan turun dari langit pada masa-masa Nabi Nuh. Kenapa Nabi Nuh harus membuat bahtera? Untuk apa? Orang gila, orang tidak waras. Mungkin orang mengatakan hal itu, orang-orang yang melihat apa yang dikerjakan oleh Nabi Nuh, tentunya itu menjadi sebuah hinaan, saudara sekalian. Tantangan yang sangat berat. Tetapi sekali lagi, Nabi Nuh memperhatikan dengan serius, memperhatikan dengan seksama, memperhatikan dengan ketelitian tentang sesuatu yang belum kelihatan, tetapi dia harus mengerjakan sesuatu itu. Iman tidak didasarkan pada apa yang dapat kita lihat atau kita rasakan, namun didasarkan pada jaminan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tuhan menyediakan tempat buat kita. Kita belum pernah di sana ya. Surga yang Tuhan sediakan. Tapi itu tempat yang sangat-sangat serius yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Tapi kita juga harus serius untuk mencapai kepada sebuah tempat yang Tuhan berikan. Hal yang sama ketika ada situasi dan keberadaan yang mungkin sedang sulit terjadi atas kehidupan kita, seorang yang beriman kepada Tuhan adalah seseorang yang memperhatikan dengan keseriusan, dengan ketelitian di dalam hidupnya, di dalam hatinya, apa yang harus dikerjakan, apa yang dilakukan di saat kita ada di dunia ini, tentunya akan memandang kepada sebuah keseriusan hidup jikalau kita ingin pada saat yang tepat, di waktu yang tepat, Tuhan memanggil kita. Walaupun mungkin tidak akan ada air bah kedua ya, tapi bagaimana penderitaan, sengsara, hal apapun yang bisa terjadi atas hidup ini, kita masih tetap bisa memandang sesuatu yang belum kelihatan, tetapi sesuatu itulah sesuatu yang pasti yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Hanya saja kita harus ada dalam sebuah proses untuk menuju kepada kesana. Ketika kita ada di dunia ini, mari kita serius. Tunjuk Allah melalui firman Tuhan, kerjakan dengan serius. Karena pada saat kita tidak mengerjakan dengan serius, dan ketika pada waktu yang tiba, maka mungkin kita akan seperti 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang pintarnya. Bagaimana kita mempersiapkan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, mempersiapkan dengan keberanian. Karena iman maka Nuh taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Saudara sekalian, ketika Tuhan mengatakan, "Hei Nuh, kau buat bahtera, aku akan buat jagat raya ini kebanjiran dan tidak ada yang selamat." Kalau saudara mungkin pada waktu itu ada menjadi seorang yang bernama Nuh, apa yang akan saudara rasakan? Berarti semua ini akan mati. Berarti keluarga saya juga akan mati kalau saya tidak membuat. Betul ya? Misalnya Pak Marlon, "Hei Marlon, kau harus beli kapal selam gitu. Karena nanti semuanya akan hancur semuanya." Tapi kalau Pak Marlon tidak melakukannya, itu sesuatu yang tidak masuk akal. Apa yang akan terjadi dengan istri dan anak-anak? Kalau saya pada waktu itu mungkin saya akan merasa takut kehilangan istri dan kehilangan anak-anak. Dan tentunya saya akan mengerjakan apapun yang diperintahkan. Hal yang sama saja, Nuh merasa takut akan keselamatan keluarganya dengan air bah. Sebuah hukuman yang akan diberikan kepada seluruh jagat raya. Nuh digerakkan oleh rasa takut untuk segera bertindak melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dengan rasa takut yang ada disitulah akhirnya Nabi Nuh bertindak, bergerak untuk mengerjakan kapal yang begitu besar untuk keselamatan, pertama-tama untuk keselamatan keluarganya, bukan untuk orang lain. Seorang tokoh yang bernama Dr. Dehan, dia mengatakan semua orang takut kematian, entah mereka mengakuinya atau tidak. Seorang pendeta pun takut akan mengalami sebuah kematian. Karena takut itu kematian itu sebuah misteri, kita tidak tahu seperti apa.
Apalagi orang-orang awam, orang-orang biasa. Ketika sakit sedikit aja nanti jangan-jangan aku mati ya. Jangan-jangan aku sudah tidak bisa melihat ayah lagi, ibu lagi, istri, anak, bahkan pasangan hidup. Rasa takut. Setiap orang yang waras seharusnya mengenal rasa takut akan masa depan dan murka Allah. Ya, Nuh digerakkan oleh rasa takut di hadapan murka Allah, dan itu menggerakkan dia untuk mencari selamat. Murka Allah yang akan ditibakan oleh Tuhan kepada seluruh jagat raya. Murka Allah yang mungkin juga bisa terjadi di dalam kehidupan keluarga Nuh jika Nabi Nuh tidak melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan tentunya dengan rasa murka Allah itulah, dengan ketakutan yang ada, dia bergerak untuk membuat keluarganya selamat. Itulah sebabnya dicemooh apapun oleh seluruh umat yang ada pada waktu itu, dia tetap mengerjakan seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Dia mengerjakan seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Artinya sangat serius dengan perkataan yang Tuhan sampaikan. Dia mengerjakan persis seperti itu. Dan tentunya itu juga menjadi bagian dari hidup kita. Di saat kita sedang menghadapi himpitan, tantangan, tekanan, masih beranikah kita tetap mempersiapkan iman kita dengan keberanian? Saya tetap percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini yang sejatinya atau seharusnya mewarnai kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan di dalam dunia yang mungkin belum ada dalam sebuah kepastian, tetapi kita punya kepastian. Dengan penuh keberanian menampakkan iman kita di dalam Yesus Kristus, di dalam segala situasi tantangan apapun. Kematian mungkin bisa terjadi di dalam kehidupan kita, tetapi ketika kita sadar ada murka Allah yang telah terjadi, manusia hanya mati satu kali saja, kemudian setelah itu dihakimi. Siapa yang menghakimi? Adalah Allah kita. Ketika Allah akan menghakimi kita, maka dengan penuh keberanian seharusnya kita mempersiapkan diri untuk datang kepada Allah, bukan karena murkanya Allah, tetapi karena anugerah. Ketika kita mempersiapkan iman kita dengan baik, dengan keberanian, tetap memantapkan iman kita. Walaupun dunia tidak mantap, iman kita harus tetap mantap di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang terakhir, yang ketiga, saudara sekalian, mengerjakan dengan kebenaran. Dikatakan karena iman, maka iman itu menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi ini menjadi penting bagi kita mengerjakan dengan keberanian. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika kita bicara tentang mengerjakan dengan keberanian, dengan kebenaran adalah sesuatu yang memang harus kita siapkan, sesuatu yang memang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita semestinya membawa sebuah dampak bagi kita, bahwa keselamatan itu adalah keselamatan untuk diri kita, tetapi bukan hanya untuk diri kita, keselamatan untuk keluarga kita, tetapi juga keselamatan untuk dunia. Itu menjadi bagian yang penting. Itulah sebabnya Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini bukan untuk orang yang sehat tetapi orang yang sakit, bukan untuk orang benar tetapi orang yang tidak benar, atau orang yang penuh dengan dosa, supaya mereka percaya. Dan ketika kita percaya bukan untuk diri kita sendiri, kepercayaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita tentunya juga harus berdampak bagaimana kita bisa membawa keluarga kita menikmati keselamatan, bagaimana kita bisa membawa sahabat-sahabat kita yang belum percaya pun juga menikmati keselamatan. Itulah yang menjadi tujuan Tuhan Yesus Kristus, dan itu seharusnya menjadi tujuan kita bersama-sama. Yang penting kita menyampaikan bahwa orang percaya tidak urusan orang lain, urusan dia dengan Tuhan. Kebenaran tentang yang tidak kelihatan menjadi kelihatan karena ketaatan. Apa yang terjadi? Bahtera yang sudah jadi, akhirnya air bah turun. Dan apa yang terjadi? Nabi Nuh dan istrinya, 7 orang anaknya. 7 orang yang tanya. Amin. Oh, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Betapa bahagianya.
orang-orang yang sudah diberikan, hai bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat, dia tidak percaya tentang adanya air bah. Semuanya sirna. Hanya Nabi dan keluarganya mengerjakan dengan benar pembangunan Bahtera untuk keselamatan Nuh, tapi juga menyaksikan kepada dunia tentang kebenaran tentang Bahtera yang dibangun, tentang kebenaran tentang pesan yang Tuhan sampaikan untuk boleh didengar dan juga dipercayai. Tetapi itu tidak dilakukan, itu tidak diresponi, ditanggapi oleh orang-orang banyak. Iman harus disertai dengan tindakan untuk menuju satu pintu Bahtera, dan di saat itu tertutup, kesempatan untuk masuk Bahtera sudah sirna. Di saat pintu sudah ditutup, air bah sudah mulai mengalir, semua sudah tidak ada punya kesempatan untuk menyelamatkan diri. Tuhan masih membuka kesempatan bagi kita, kesempatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Tetaplah beriman kepada Dia, kerjakan dengan kebenaran, hiduplah di dalam kebenaran, sehingga kesempatan Tuhan membuka pintu itu, kita boleh masuk di dalam pintu yang sudah Tuhan buka bagi kita bersama-sama. Menjadi satu pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan keselamatan diri kita dan keluarga kita. Tuhan Allah kita sudah menyediakan Bahtera untuk keselamatan kita, keluarga kita, bahkan orang-orang yang kita kasih. Apakah saya sudah yakin diselamatkan oleh Tuhan? Apakah saudara dan saya sudah yakin bahwa saudara sudah disiapkan untuk masuk pintu kerajaan surga yang sudah Tuhan buka buat saudara? Bagaimana dengan keluarga saudara? Bagaimana dengan kekasih saudara? Bagaimana dengan orang-orang yang terdekat dengan saudara? Apakah mereka juga punya kesempatan yang sama di mana saudara sudah dibukakan pintu surga oleh Tuhan? Atau mungkin dia belum? Saatnya saudara memberitahu supaya mereka beroleh selamat seperti saudara memperoleh selamat. Kesempatan hanya sekali, jangan disia-siakan dalam hidup kita. Mari kita melakukan seperti apa yang mau lakukan, walaupun tidak kelihatan, tetapi dia tetap melakukan, mengerjakan seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan dengan tepat. Ikuti itu, maka kita akan menikmati sebuah kebahagiaan, keselamatan diri, keselamatan keluarga kita, bahkan keselamatan orang lain. Memberikan kesempatan bagi kita untuk membagikan kepada mereka semuanya. Kiranya Tuhan memberkati. Kita akan berdiri bersama-sama, kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, dan selalu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saat ku tak mengerti
imannya Nuh. Di tengah-tengah ketidakpercayaan orang-orang yang ada di sekitarnya tentang air bah dan bahtera, tetapi Nuh tetap percaya dan mengerjakan dengan kebenarannya, dengan ketelitian dan keseriusannya, dan melakukannya seperti apa yang kau katakan persis Nabi Nuh melakukannya. Di tengah-tengah ketidakpercayaan orang-orang yang ada di sekitarnya, dia tetap percaya kepada Tuhan. Situasi dan keadaan yang mungkin terjadi atas kehidupan kami, di saat kami sedang bermimpi, di saat kami sedang mengerjakan dan melakukan hal apapun yang kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang dipikiran kami, Tuhan, tetapi biarlah kami terus tetap dapat percaya dan percaya kepada Engkau, Tuhan. Sehingga dengan kepercayaan kami kepada Engkau menyelamatkan kami, sehingga dengan kepercayaan kami kepada Tuhan menyelamatkan keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, bahkan seluruh dunia yang menyaksikan iman kami, mereka percaya kepada Engkau. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami, situasi dan keadaan apa yang sedang terjadi atas hidup kami, Tuhan, kami dimampukan untuk terus beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas firman-Mu. Kuatkan kami menghadapi situasi dunia ini, COVID yang semakin meningkat. Berikan kekuatan dan kesehatan sangat luar biasa bagi kami. Teman-teman kami yang sedang menghadapinya, Tuhan pulihkan kondisi dan keadaannya. Ada Jerica, ada Mbak Maria yang terkena, Tuhan yang tolong di masa-masa isoman. Mungkin ada yang teman-teman yang lainnya, Tuhan, Kau pulihkan kondisi dan keadaan mereka. Yang sedang lemah fisik karena sakit, Pandu yang ada di rumah sakit, Tuhan pulihkan kondisi dan keadaannya. Bu Ir yang pasca operasi, Tuhan juga memberkati supaya Tuhan pulihkan kondisi dan keadaan. Bahkan mungkin keluarga-keluarga yang lain yang sedang menghadapi situasi-situasi lemah fisik, Tuhan pulihkan kondisi dan keadaan mereka. Yang sedang berbeban berat, Tuhan campur tangan. Yang sedang ada dalam sebuah kebutuhan khusus, perekonomian, pendidikan, lapangan pekerjaan, masa depan, pasangan hidup, bahkan hal apapun yang sedang dipergumulkan oleh seluruh karyawan Kristiani yang ada di Taman Safari Indonesia, Tuhan berkenan menyatakan hal yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau yang sudah mempercayakan Taman Safari ini kepada owner, kepada pimpinan-pimpinan, kepada staff, kepada seluruh karyawan yang ada, Tuhan akan memberkati, menyediakan, mencukupkan setiap pengunjung menikmati berkat Tuhan yang ada di tempat ini. Flora, fauna, permainan-permainan diberkati oleh Tuhan. Dijauhkan rancangan kecelakaan, kuasa-kuasa apapun Tuhan. Biarlah tempat ini boleh jadi tempat berkat. Persiapan-persiapan bagi kami untuk boleh dapat ikut ambil bagian di dalam Natal kami, Tuhan. Tuhan tolong supaya kami juga boleh ambil bagian di dalamnya. Dimulai dari hari Minggu nanti ada tebak siapa dia, di mana dia. Dia juga berpacu dalam melodi vokal grup yang kami rindukan. Ada hal-hal yang boleh dapat di mana kami menikmati berkat-berkat Tuhan melalui acara-acara yang ada. Bahkan sampai kepada titik perayaan Paskah oleh Pastor Jos, ibadah Natal oleh Pendeta Susanto Mirajo, dan juga ibadah awal tahun. Tuhan yang memberkati supaya semua berjalan dengan baik. Sekali lagi Tuhan sediakan cukupkan segala kebutuhan dan kemauan kami. Bangsa Indonesia Tuhan berkati, pulihkan Sabang sampai Merauke, terus diberikan kesejahteraan, kekuatan dan kesehatan. Daerah Bogor dan sekitarnya, Cisarua dan sekitarnya, Cianjur dan sekitarnya, dimanapun tempat keluarga-keluarga kami, Tuhan semuanya akan memberkati kami. Terima kasih Bapak. Inilah segala seluruh doa dan permohonan kami. Dan kami menyerahkan ketika kami beraktivitas sepanjang hari ini, di saat kami bekerja, di saat kami melakukan apapun Tuhan, kami boleh memandang kepada Engkau supaya kami tetap dapat menerima kebenaran dan melakukan kebenaran itu di dalam setiap aktivitas kami sepanjang hari ini, sehingga di dalam kehidupan kami, tujuan kami hidup untuk memuliakan nama-Mu. Akhirnya kami mohon berkat untuk curhat atas kami. Di saat kami menyelesaikan ibadah kami, Tuhan berkati kami. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus
menjadi berkat yang terbaik yang boleh dapat kita nikmati bersama-sama. Tuhan Allah kita akan menjauhkan dari segala mara bahaya yang sangat penyakit, rancangan-rancangan kecelakaan, kuasa-kuasa jahat apapun yang ada di dalam hidup saudara sekalian. Dan berkat-berkat secara ilahi, berkat rohani terus dicurahkan dalam hidup saudara, tetapi juga berkat-berkat secara rohani, jasmani, dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkat itu terus mengalir di dalam hidup saudara, dan biarlah saudara juga dijadikan berkat kepada siapapun yang saudara temui. Saudara menikmati berkat dan menjadi berkat dari sekarang sampai selama-lamanya.